Shalom untuk kelas 9. Kali ini kita lanjut lagi belajar mengenai bukan gereja pastinya. Nah, setelah banyak sekali yang kita bahas mengenai gereja dari awal semester hingga hampir menyelesaikan satu semester ini, kita akan mungkin mengakhiri dengan bab yang dasar. Bab sebagai dasar, mengapa kita membahas gereja, terus gereja itu harus seperti apa sih yang sebenarnya diingin-inginkan itu. Gereja yang perfect, gereja yang baik itu yang seperti apa. Nah, jadi menurut bahasan ini, menurut bab ini, bab 8, kita akan belajar mengenai meneladani Kristus dalam pelayanan. Nah, inilah dasar mungkin hal-hal yang diinginkan, hal-hal sebagai poros di mana kita harus membangun gereja itu seperti ini, yaitu dengan teladan Kristus melalui pelayanan. Oke, di sini sebelum kita lebih lanjut belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kita akan lanjut. Nah, oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, di sini ada pre-tugas yang harus kamu jawab. Jadi sini nanti akan ada beberapa perbedaan tugas. Jadi satu bab ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah pre-tugas, yaitu apa motivasimu dalam ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan atau pelayanan di gereja. Dan kamu harus menjelaskannya, dan ini secara pribadi ya, karena ini motivasi pribadi. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, literasi Alkitab. Yang pertama adalah di dalam Matius ini saya simpulkan seperti biasa, yaitu bersikap tenang. Karena ini dibahasan mengenai cerita angin ribut diredakan. Nah, kamu sudah paham toh tentang cerita ini dan bagaimana sikap Tuhan Yesus di saat ada angin ribut. Nah, saat di kapal Tuhan Yesus berada di buritan dan sedang enak-enakan tidur. Kok enak ya Tuhan Yesus ya? Padahal murid-muridnya sedang gundah gulana, sedang takut. Nah, karena kalau angin ribut itu pasti ya membahayakan pastinya, seperti badai, dan itu bisa membuat kapal karam atau kapal terbalik juga seperti itu. Nah, di sini sikap Tuhan Yesus itu tenang, santai, santuy. Nah, jadi kenapa kok seperti itu? Nah, bersikap tenang itu saya ibaratkan menjadi sebuah dasar pelayanan kita. Dasar pelayanan kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh tidak boleh ribut, tidak boleh gerusa-gerusu, itu bahasa Jawanya. Jadi kita harus bersikap tenang. Tuhan Yesus pun memang pada kala itu memang sedang beristirahat dan tidur. Nah, di sini kita artikan bahwa Tuhan Yesus ini bersikap tenang dalam pelayanannya. Dia tenang, tidak takut, tidak melihat apa yang di depannya itu, meskipun terlihat besar, tapi dengan nama Tuhan Yesus, dengan kuasa Tuhan Yesus pasti akan sirna seperti angin ribut ini. Nah, begitu pula dengan pelayanan kita. Walaupun di depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, maupun kita sudah tahu apa yang akan terjadi di depan, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bersikap tergesa-gesa untuk melewatinya atau melawannya. Tapi kita harus tetap tenang, berserah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penuntun, Tuhan adalah tempat pengharapan kita untuk apapun di segi dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu ya, melalui sikap tenang Tuhan Yesus yang harus kita teladani di dalam pelayanan. Yang kedua adalah di Matius 11 ayat 4 sampai 6. Ini adalah membantu yang lemah, menyembuhkan. Pasti ini sikap-sikap menyembuhkan atau mujizat-mujizat Tuhan Yesus ini dilakukan seringkali ini dilakukan kepada orang-orang yang benar-benar terlupakan lah, seperti halnya orang lumpuh yang bahkan menyerobot dan
ingin disembuhkan, bahkan seperti eh, seorang perempuan yang sakit pendarahan, dia menyerobot dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Ini adalah sikap di mana Tuhan Yesus seringkali luluh atau kasihan, bahkan mau untuk menyembuhkan orang yang lemah dan orang yang sakit. Nah, ini sudah seharusnya kita meneladani seperti ini. Kita mendahulukan orang yang lemah, mendahulukan orang yang membutuhkan dulu. Bukan berarti orang lain yang mungkin sudah penuh dengan kelebihan atau dan lain sebagainya itu tidak kita tolong, tapi yang didahulukan itu yang lemah terlebih dahulu. Kita memang tidak bisa melakukan mukjizat, tapi di dalam nama Tuhan Yesus kita dapat melakukan semuanya dengan baik dan dengan benar pastinya. Nah, jadi dari kisah ini kita harus tahu, kita harus pahami bahwa Tuhan Yesus itu mau untuk membantu, mau untuk melayani orang yang lemah sekalipun, orang yang rendah sekalipun. Di Lukas 15 ini satu pasal penuh ya tentang perumpamaan. Nah, ini saya ibaratkan saja ini seperti ini ya, Tuhan Yesus saat mengajar. Tuhan Yesus mengajar ini, mungkin ini Tuhan Yesus ini menjadi guru yang sangat favorit kalau di sekolah mungkin ya, karena dia menggunakan metode, dia menggunakan cara untuk menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada orang lain supaya lebih paham, lebih mengerti mengenai ajaran Tuhan. Nah, di sini banyak sekali perumpamaan biji sesawi, perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang domba yang hilang dan lain sebagainya. Itu dilakukan supaya kita dapat memahami. Begitu juga dalam pelayanan kita. Jangan bertele-tele, jangan mengatakan hal-hal yang mungkin bahasanya tinggi ya. Kita menggunakan perumpamaan saja, menggunakan perumpamaan hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya mungkin saya menjelaskan kasih itu bagaimana. Nah, kasih itu seperti kisah teman di dalam kelas seperti itu yang sedang kelaparan, tidak membawa bekal, dan ada seseorang yang peduli dan lain sebagainya. Mungkin perumpamaan yang simpel yang bisa kita lihat di sekitar kita itu bisa digunakan untuk pelayanan supaya orang-orang bisa lebih paham, lebih mengerti tentang firman Tuhan. Kira-kira penjelasan saya lebih dimengerti apa enggak? Apa susah? Nah, oke. Kita lanjutkan di Markus 9 ayat 42 dan Markus 10 ayat 14, memberkati anak-anak. Nah, Tuhan Yesus ini lebih bukan lebih condong sih, tapi Tuhan Yesus ini lebih peduli kepada anak-anak. Nah, bahkan orang-orang itu ada yang menganggap, kenapa kok anak-anak itu menuju ke muridmu, menuju ke Tuhan Yesus. Nah, sempat dihalang-halangi, tapi Tuhan Yesus mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, jadi dari segi ini kita harus pahami ya, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus itu friendly, Tuhan Yesus itu adalah orang yang menyenangkan terhadap anak-anak. Kalau kamu lihat mungkin orang-orang yang fun, orang-orang yang friendly itu seringkali tidak menyenangkan pada orang-orang dewasa saja, orang-orang yang pemuda ataupun orang lain, tapi anak-anak pun juga senang kepadanya. Nah, itu bukti bahwa kita harus menjadi pelayan yang tidak pandang siapapun, bahkan anak-anak harus kita layani. Siapapun yang membutuhkan harus kita layani, tidak boleh kita halangi, tidak boleh kita stop sampai situ saja. Kita lanjutkan di dalam pendahuluan ini, kita harus mengenal teladan lebih jauh. Di kelas 8, maaf ada gangguan suara. Di kelas 8 kita sudah belajar ya tentang Yesus teladanku ya. Di sini kita mengolah lagi tentang teladan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah pelayanan kita nanti. Mungkin kalian masih remaja ya, di sini. Jadi kalian perlu mendapat pembekalan dari sini supaya kalian bisa tahu bagaimana sih
melayani dengan benar, bagaimana melayani secara alkitabiah dan lain sebagainya. Teladan itu setiap orang pasti memiliki sosok yang diteladani dalam hidupnya. Contoh sosok ayah yang tegar tengkuk dalam bekerja dan sebagainya. Hal ini sebagai titik kamu melangkah. Nah, jadi kalau mungkin di kehidupan keluarga kamu meneladani sosok ayah atau ibu yang sabar, ayah yang tegas dan lain sebagainya. Kalau di dalam pelayanan kita meneladani siapa? Ya sosok Tuhan Yesus. Ini alasan juga mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia, karena dia ingin menunjukkan teladannya. Kalau kita tahu di perjanjian lama, kita tahu ya Allah itu bisa dibilang terlihat transenden. Kita tidak mengerti Allah secara fisik, dan bagaimana kita meneladani Allah secara seperti itu. Nah, jadi makanya Allah ini berinisiatif pribadi untuk datang ke dunia menjadi seorang teladan sekaligus untuk menebus dosa manusia. Gitu. Kristus adalah Tuhan, penebus kita, penyelamat kita. Lantas apakah yang harus diteladani dari sosok Tuhan? Bagaimana cara meneladani sosok Tuhan yang transenden? Tadi saya sudah sampaikan ya, transenden itu di luar akal manusia, di luar nalar manusia, di atas pemikiran manusia. Walaupun mungkin Tuhan itu bisa melakukan mujizat. Loh Pak, saya meneladani Tuhan Yesus, apakah kita harus melakukan mujizat-mujizat? Tidak. Tapi kita harus meneladani sikap-sikap Tuhan Yesus. Bagaimana ketulusannya, bagaimana tanpa pamrih, bagaimana Tuhan Yesus itu mendahulukan orang lemah, melihat anak kecil itu sebagai anak-anak yang harus dilayani dan lain sebagainya. Nah, jadi harus melihat sikapnya bagaimana. Di Alkitab itu sudah menjelaskan, di Perjanjian Baru khususnya, karena Tuhan Yesus sudah mencetak bagaimana sikap-sikapnya, di situ sudah tertulis. Lain kali baca sampai habis. Oke, pelayanan adalah wujud nyata dari kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada manusia, mau berkorban dan lain sebagainya. Pelayanan itu adalah wujud kasih ya. Pelayanan itu wujud kasih. Kalau dikatakan pelayan itu ya berarti ya terlihat rendah sih ya. Tapi di dalam Tuhan pelayanan ini adalah sikap yang paling baik, sikap yang paling atas, yaitu kasih, mendahulukan orang lain, menolong, berkorban dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Tuhan Yesus. Nah, kita menuju ke intinya. Inti Tuhan Yesus yang kita tunjukkan sebagai teladan ini, kita harus tahu bagaimana Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, jadi Tuhan ini tidak menunjukkan kebesarannya, tidak ingin, wah aku harus dilayani, aku ke dunia ini harus kamu sembah, harus kamu dirikan bait suci yang besar, megah dan lain sebagainya. Enggak. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia dalam kesederhanaan, diawali dengan lahir di palung dan lain sebagainya. Mungkin lahir di keluarga yang sederhana juga. Maria dan Yusuf adalah tukang kayu dan lain sebagainya. Nah, jadi Tuhan Yesus datang memang benar-benar ingin melayani. Yang pertama, Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Ya, menyertai murid-muridnya itu, Tuhan Yesus itu memang datang untuk melayani. Tapi dia juga harus melayani sosok-sosok pelayan dulu. Nah, ke-12 murid itu adalah sosok-sosok pelayan selanjutnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus harus melayani melayani murid-muridnya dulu supaya mereka siap untuk melayani. Seperti halnya saya melayani kamu untuk dapat nanti ketika kamu besar nanti kamu sudah siap untuk melayani menjadi penerus saya. Nah, banyak hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus, contoh-contoh teladan, cara-cara yang diberikan kepada murid-murid supaya murid-murid dapat terlayani dengan baik sebelum siap untuk melayani orang lain. Kedua, makan bersama orang lain. Nah, makan bersama orang lain kan ya makan ya biasa saja. Nah, kalau ini kita akan sebutkan bahwa Tuhan Yesus itu makan bersama orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai, dengan
mungkin orang-orang yang berdosa yang lainnya ini dipandang rendah sama imam-imam besar, sama orang Farisi ini dipandang rendah. Oh, kenapa kok katanya Tuhan Yesus itu adalah Mesias, tapi dia mau makan dengan orang-orang yang berdosa. Nah, jadi intinya ini kita melayani itu bukan orang yang suci saja. Di dunia ini tidak ada orang yang suci loh. Nah, jadi kita itu adalah orang sakit. Tuhan Yesus sebagai dokter, dan Tuhan Yesus ingin menyembuhkan orang sakit. Orang berdosa itu orang sakit. Makanya Tuhan Yesus makan dan berkumpul bersama-sama orang berdosa, bukan orang yang sehat, bukan orang yang suci. Nah, jadi mungkin pandangan salah dari imam besar, dari orang Farisi itu, mereka itu yang menganggap mereka itu suci, dan itu salah. Jadi sikap pelayanan ini harus kita lakukan. Kita harus memandang bahwa tidak ada orang yang mungkin berbeda, tapi semuanya sama di mata Tuhan gitu. 3, peduli terhadap kebutuhan orang lain. Nah, peduli terhadap kebutuhan orang lain yaitu kita tahu ya, kita harus mendahulukan orang lain sebelum kebutuhan kita. Jadi seperti Tuhan Yesus pun melakukan mujizat-mujizat pun ya untuk orang lain, ya untuk membantu orang lain. Dan nomor 4, pelayanan secara pribadi yang dilakukan juga kepada murid-muridnya dan lain sebagainya. Seperti saat sebelum penyaliban, Tuhan Yesus melayani murid-muridnya, membasuh kaki. Kenapa membasuh kaki? Membasuh kaki itu di zamannya itu dianggap sebagai menghargai orang lain, meninggikan orang lain. Loh, Pak, kan ini kan Tuhan Yesus itu maha tinggi, maha besar, dia Allah. Tapi kenapa kok membasuh kaki murid-muridnya yang notabene adalah orang yang rendah, lebih rendah, manusia ciptaannya sendiri. Nah, jadi gitu. Dia mau merendahkan diri. Begitu pula dengan kita sebagai pelayan nanti, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh congkak, tidak boleh besar hati, tapi kita harus merendahkan diri. Kita ini hanya pelayan, kita itu hamba. Yang kita layani adalah Tuhan gitu. Kita tidak melihat orang yang kita layani sesama ya, tapi kita melihat Tuhan. Ya, kita Matius 28 ayat 19-20 ini sudah tahu kamu ya tentang amanat agung ya. Amanat agung ini kita disuruh untuk pergi untuk melayani, pergi untuk menginjili, pergi untuk menjadi berkat dan lain sebagainya. Nah, namun bagaimana sih pelayanan ini? Nah, yang pertama pasti sudah tahu ya, 5 tugas gereja ini sudah kita pelajari. Kerigma, pewartaan atau penginjilan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini seringkali dilakukan di gereja ya, tapi ini bisa juga dilakukan di eksternal kita, di luar lingkup gereja. Kita menunjukkan kasih Tuhan, mengajarkan kepada orang lain, mungkin memberi pemahaman pada orang lain tentang Kristus yang benar itu bagaimana. Nah, itu juga termasuk salah satu kerigma, tugas kerigma. Bukan berarti kita harus memaksa orang lain untuk menjadi Kristen, tidak, tapi kita menjelaskan pun itu juga termasuk tugas kerigma. Diakonia sudah kalian pahami, ini adalah sebuah pelayanan nyata, yaitu membantu orang-orang yang kekurangan atau kebutuhan, orang-orang yang mungkin kekurangan seperti di panti asuhan, panti jompo, mungkin janda-janda miskin, orang-orang yang gelandangan dan lain sebagainya. Ini adalah tugas kita sebagai pelayan. Koinonia membangun persekutuan antar umat percaya. Ya, ini secara internal kita harus membangun secara baik. Di dalam kan kita tahu banyak di gereja di Indonesia itu sangat banyak denominasinya. Jadi kita harus menjaga hubungan itu, jangan GKJW sama GPDI itu bertengkar, bersaing, tidak, tapi kita harus saling bekerja sama untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, gitu. Nah, liturgia membantu menghayati pelayanan melalui ibadah. Nah,
Jadi liturgia itu ibadah. Kamu kemas bagaimana nanti, kamu kemas menyenangkan, kamu kemas penuh energi, semangat, itu terserah. Yang penting kita tetap berlandaskan tentang teladan Tuhan Yesus dan Alkitabiah, firman Tuhan. Marturia, bersaksi di dalam kehidupan tentang kasih Kristus. Ini secara pribadi ya. Mungkin kita punya pribadi atau pengalaman khusus dengan Tuhan, dan kita bisa menyatakan itu, menceritakan pada orang lain, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah menolong saya, mau memberkati kita setiap hari dan lain sebagainya. Itu marturia. Oke, bertumbuh dalam pelayanan. Pasti kita mengenal sejak dini, sejak kecil kita bertumbuh ya. Mungkin remaja kita baru mulai pelayanan kita. Nah, pelayanan ada pembelajaran, mungkin seperti ini ada pembelajaran yang kita lakukan, mungkin ada katekisasi dan lain sebagainya, itu pembelajaran. Dan praktek pasti ya kamu lakukan di gereja terlebih dahulu. Di gereja kamu memimpin pujian, mungkin memimpin untuk membawakan persembahan, mengedarkan persembahan dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kecil. Dan lebih dalam lagi kamu akan lebih dewasa dan merasakan problema. Kok mengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan itu susah, banyak yang mencaci maki, banyak yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Problema. Pasti kamu akan merasakan terpuruk. Ini juga pernah saya alami menjadi pelayan di kepemudaan. Nah, terpuruk ini pasti ya jangan menyerah, tetap berusaha, tetap berserah kepada Tuhan supaya kamu tidak lebih down. Bahkan kamu nanti kalau di fase ini sangat berat sekali, dan kamu akan diberi kuasa dan bangkit. Nah itu, jadi semuanya ketika kita sudah dapat melakukan, dapat mencontoh teladan Tuhan Yesus, kita akan memiliki karakter Kristus. Kita adalah wajah-wajah Allah di dunia, atau yang bisa dinamakan sebagai imago Dei. Kita memang adalah teladan. Mungkin banyak proses yang kita alami, tapi ketika kita dapat menang dari proses itu, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang perfect ya. Sini yang satu adalah sebagai hamba. Hati sebagai hamba ini ya, kita dapat merendah tadi, memiliki maaf udah tugas ya. Hati-hati sebagai hamba, memiliki komitmen. Nah, komitmen ini harus kita jaga loh, sebagai janji pengakuan iman. Kita menjadi pelayan itu enggak susah, enggak berat. Maksudnya enggak mudah gitu ya. Jadi kita harus berjanji pada Tuhan dan memegang janji Tuhan juga bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita. Hati yang memahami. Nah, hati yang memahami itu ketika kamu ada problem, mungkin ada juga firman Tuhan yang kurang kamu pahami, jadi kamu harus tetap bersalah dan kamu harus berusaha untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Memiliki sikap yang rendah hati pasti mempergunakan karunia untuk menjadi berkat dan untuk sesama. Karunia banyak, terutama karunia roh, karena roh atau buah-buah roh itu banyak. Mungkin kamu sudah tahu, kamu sudah punya, dan gunakan karunia itu untuk melayani. Jangan gunakan sewenang-wenang atau digunakan untuk hal yang tidak baik. Oke, ini tadi yang sudah terlihat, yaitu tugas. Silakan dikerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di komentar atau di forum khusus yang sudah saya berikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.